Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayun Fidelitasari dengan NIM 206749 dari Program Studi Manajemen Resort and Leisure. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemetaan kawasan. Video ini berisi tentang tata cara pembuatan peta administrasi Kota Palembang, mulai dari proses digitasi hingga proses layouting. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah masuk ke dalam aplikasi ArcGIS, dan jika kalian belum mengunduh aplikasi tersebut, dipersilakan untuk unduh terlebih dahulu. Kemudian pilih toolbar mana yang Anda butuhkan dengan cara klik kanan di bagian atas, seperti yang ada pada video. Dan yang saya butuhkan di sini adalah toolbar Draw, Editor, Georeferencing, Labeling, Layouting, Snapping, Standard, dan Tools. Oke, sudah dipilih. Kemudian disusun, toolbar tadi disusun sebagaimana mestinya sesuai nyaman dan keinginan Anda. Kemudian kita lanjutkan untuk pergi ke langkah berikutnya. Langkah kedua adalah untuk memasukkan atau menginput peta yang akan digunakan atau untuk digitasi. Caranya adalah pilih peta yang akan digunakan pada toolbar Add Data, kemudian pilih dengan satu kali klik peta yang akan digunakan. Ini saya pakai peta Palembang, kemudian pencet klik Add. Oke. Nah, sudah muncul petanya. Kemudian kita akan lanjut ke langkah ketiga, yaitu georeferencing. Nah, dalam tahap ini kita akan menginput titik X dan Y pada peta dengan menggunakan toolbar Add Control Point. Titik X dan Y yang pertama berada di titik tengah antara garis horizontal yaitu Y dan garis vertikal yaitu X yang berada paling atas, sedangkan untuk titik X dan Y yang kedua berada di titik tengah antara garis horizontal Y dan garis vertikal X yang berada paling bawah pada masing-masing titik tersebut. Kemudian klik dua kali, lalu klik kanan untuk menginput angka yang ada di titik tersebut dan pilih tombol input X dan Y. Titik X1 dan X4 adalah 460, titik titik Y1 dan titik Y2 adalah 9680, titik X2 dan X3 adalah 485, titik Y3 dan Y4 adalah 9660. Nah, setelah semua titik X dan Y diinput dan sudah dipastikan sejajar lewat toolbar View Link Table, lalu tekan toolbar Georeferencing dan pilih Update Georeferencing. Pada toolbar View Link Table yang ditampilkan, ada banyak data yang saya punya. Hal itu dikarenakan peta yang saya gunakan pernah saya pakai sebelumnya di ArcGIS, jadi koordinatnya sudah tersimpan di ArcGIS. Nah, untuk efektivitas, kita uncheck list nomor 1, 2, 3, 4 hingga 8, dan kita hanya menggunakan nomor 9 sampai 10. Oke, langkah selanjutnya adalah kita langsung mendigitasi peta atau menjeblak peta yang sudah ada. Pertama, klik toolbar katalog, kemudian di folder SHP, buat file baru dengan cara klik kanan, SHP, klik kanan, lalu setelah itu pilih New, kemudian pilih Shape File, kemudian saya beri nama kawasan dengan fitur type polygon, kemudian klik tombol edit untuk menginput coordinate system, kemudian pilih projected coordinate system, pilih UTM, kemudian pilih WGS 1984, kemudian pilih Southern Hemisphere, kemudian pilih zona yang sesuai. Karena saya memakai Kota Palembang, maka saya memilih zona 48S. Setelah itu klik OK saja.
Dan setelah selesai shapefile tersebut akan muncul di sebelah kiri ArcGIS. Nah, kemudian untuk mendigitasi peta, silahkan klik Create Feature, kemudian kawasan, dan kemudian pilih Polygon. Dan mulailah mendigitasi peta dengan mengklik garis paling luar peta dari titik awal hingga dari titik awal Anda mengklik sampai titik akhir. Nah, setelah sampai di titik akhir, silakan klik 2 kali, tek-tek, maka peta Anda akan seperti terblok atau artinya sudah terdigit. Nah, pada proses digitasi ini, Anda harus ekstra sabar dan ekstra teliti, karena jika Anda mengklik 2 kali sebelum berada di titik akhir, maka Anda harus mengulang proses dari awal. Nah, oke teman-teman, ini aku udah selesai digitasi. Tadi sempat gagal 3 kali karena klik 2 kali. Jadi sekali lagi di tahap ini harap sangat super sabar dan hati-hati. Dan ini warna garis dan warna fill-nya bisa diganti, warna areanya bisa diganti dengan cara klik kotak berwarna yang ada di kawasan ini. Kemudian boleh diganti-ganti, namun untuk area dalam sebaiknya diganti dengan no color agar kita tetap bisa melanjutkan digitasi per daerah. Dan untuk garisnya itu bebas. Dan saya di sini memilih warna kuning. Oke, ini udah selesai. Langkah kelima adalah mendigitasi peta wilayah per daerah. Nah, sama seperti digitasi pertama tadi, prosesnya tinggal klik-klik saja sebetulnya. Pertama, pilih fitur Edit Tool, kemudian klik wilayah yang sudah kita digit tadi sampai garis pinggirannya berubah warna biru seperti ini. Kemudian pilih fitur Cut Polygons Tool dan mulailah mendigit seperti proses yang pertama. Jika sudah berada di ujung wilayah, sama seperti proses pendigitan pertama, diklik 2 kali dan setelah itu Anda boleh melanjutkan mendigit semua wilayah yang ada yang lainnya, yang ada di peta ini. Oke teman-teman, jadi ini ceritanya aku udah selesai ngedigit gitu tadi, semua wilayahnya aku digit. Nah, terus aku mau lanjutin buat kasih nama untuk masing-masing daerah. Caranya adalah dengan klik kanan pada kawasan, terus open attribute, terus pilih table, terus pilih table option. Itu boleh dirapihin sesuai kenyamanan masing-masing. Pilih table option yang ada di pojok kiri. Habis itu add field. Habis add field, beri nama wilayahnya. Oke, nanti muncul kayak gini, beri nama wilayahnya. Kita kasih nama di sini wilayah ya. Terus type-nya diganti jadi teks supaya bisa ditulis, diisi teks. Terus pilih OK dan di sini udah bisa mulai edit, masukin nama wilayahnya satu persatu. Nah, jangan lupa buat klik start editing dulu sebelum masukin nama wilayahnya, takutnya tadi ke stop editingnya. Nah, habis itu pilih wilayahnya yang akan diberi nama tersebut dengan fitur edit tool. Pilih sampai warna biru, terus tulis nama pada tabel wilayah yang terpilih dan lakukan proses tersebut hingga semua wilayah telah diberi nama.
Oke, ini udah selesai. Kita cek-cek lagi, takut ada yang kelewat. Tapi udah kayaknya. Habis semuanya selesai dikasih nama, kita pilih atau klik kanan lagi di kawasan. Ini boleh di close dulu. Oke, kita klik kanan di kawasan, pilih properties, terus pilih symbology, terus pilih kategorisnya diganti, habis itu pilih value added-nya jadi ganti pakai wilayah. Nah, pilih warna yang ada sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalau udah milih, tinggal klik tombol apply yang ada di pojok kanan. Oke, ini aku udah selesai. Digitasinya udah selesai. Sekarang kita kayaknya langsung mulai ke proses layoutingnya. Oke, pertama-tama untuk memulai proses layouting, kita pilih tombol toolbar yang file yang ada di atas pojok kiri, paling pojok. Terus habis itu pilih page and print setup. Oke, nah terus pilih ukuran kertasnya menjadi A4 atau legal boleh sejenis. Dan orientasi kertasnya pilih antara landscape atau portrait. Di sini yang aku pilih adalah landscape. Kalau udah, tinggal klik OK. Klik OK. Kita tinggal klik layout view yang ada di bawah sebelah kiri. Nah, habis kayak gini, sesuaikan skala peta yang kita mau, customize gitu petanya, skalanya biar pas dengan sesuai keinginan kita. Nah, ini udah aku customize dengan 1:150 karena aku nggak bisa otomatis di situ. Jadi aku pakai cara klik kanan, terus properties, terus pilih data frame, terus extend data frame, terus extendnya diganti jadi fixed scale, terus scale-nya ganti jadi customize this list, tulis skala yang kamu pengen, terus di add, terus di OK aja, terus di apply. Nah, ini udah jadi. Garisnya juga sesuaiin dengan ukuran kertasnya, garis petanya. Habis itu kita bakalan buat kotak untuk tempat legendanya. Nah, legenda dan keterangan lainnya pakai fitur rectangle. Buat kotaknya sesuaiin sama keinginan kalian, sama ukurannya, dan sesuaiin kebutuhan lah pokoknya. Habis itu seperti biasanya warna garis dan warna kotak ini tuh bisa diganti, tapi di sini aku pilihnya garisnya hitam dan untuk fill colornya no color, jadi putih aja gitu. Kalau ngerasa kurang gede atau kurang lebar, bisa digeser-geser lagi mulai dari petanya ataupun dari si kotak rektangelnya ini. Nah, terus buat tulisannya kita klik fitur teks di pinggir rectangle tadi.
Nah, kita buatlah teks yang kita inginkan kayak judul, identitas diri, legenda, dan lain-lain. Untuk memasukkan skala, arah mata angin, dan legenda, silahkan klik toolbar insert dan pilih atau sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini aku pakainya arah mata angin yang pertama kalau nggak salah, terus skala pakai skala huruf, skala angka, dan skala batang atau skala bar. Terus legendanya juga aku insert juga dan disesuaikan juga mulai dari fontnya, ukurannya, jenis fontnya, dan lain-lain. Kemudian kita langsung lanjutin aja buat grids atau kotaknya, kotak-kotak untuk di petanya ini itu diklik kanan di layout, kemudian pilih properties, pilih grids, lalu pilih new grids, pilih lagi measure grid, kemudian pilih OK, pilih next, dan finish, terus apply. Nah, untuk di kotak informasi atau kotak-kotak legenda dan judul tadi, jangan lupa kita kasih garis pemisah antara baris judul, kemudian legenda, dan identitas. Dalam baris identitas, jangan lupa untuk mencantumkan atau memasukkan logo institusi kita, kemudian mencantumkan nama, NIM, dan hal-hal penting yang menurut Anda penting. Jangan lupa juga untuk mencantumkan sumber peta di bawahnya. Si kotak rektangelnya ini. Terakhir kita akan menambahkan peta insert. Caranya adalah klik fitur new data frame, sesuaikan ukuran dan letaknya lalu klik kanan dan add data, kemudian pilih file yang akan digunakan, kemudian klik OK dan tandai wilayah yang ada yang kita digitasi atau peta yang kita digitasi dan beri nama.
kita tandai dengan rektangle, garis lurus, kemudian kita beri nama. Dan boleh warnanya diganti, juga hurufnya diganti. Nah, setelah semuanya selesai, jangan lupa untuk di-save filenya dan diekspor map dengan cara atau menjadi bentuk JPEG. Nah, sekian video tata cara pembuatan peta administrasi Kota Palembang yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berkah ilmu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.